Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang distribusi pembabanan struktur kuda-kuda baja secara manual. Nah, di sini ada contoh konstruksi kuda-kuda baja, di mana terdapat 5 kuda-kuda pada contoh struktur berikut. Bentang kuda-kuda. Jadi bentang kuda-kudanya kita menggunakan 6 meter. Jarak antar kuda-kuda kita menggunakan 3 meter. Profil dari kuda-kuda sendiri adalah double siku 2L75756. Jadi 75 dengan tebal 6. Sudutnya di sini menggunakan sudut 30 derajat. Cordingnya di sini cording ini menggunakan profil C1256568. Jadi tingginya 125, lebarnya adalah 65, tebal badan 6, dan tebal sayap 8. Penutup atap menggunakan genting dalam contoh ini, dan usuknya dan rengnya menggunakan kayu. Beban hidup pekerjanya yaitu menggunakan beban pekerja dan pemeliharaan. Dan kombinasinya adalah 1,2 P deadload plus 1,6 P live load. Nah, setelah kita tahu tadi, kita akan mendistribusikan dari beban tadi untuk satu kuda-kuda. Nah, di sini kita ambil mana yang mempunyai beban yang paling besar, ya, yaitu kuda-kuda yang di as 2, as 3, dan as 4. Kita coba ambil di as 3, dan kita yang akan kita hitung bebannya adalah setengah dari antara as 23 dan as 34 yang kita akan hitung, sehingga dia akan membebani kuda-kuda yang akan kita tinjau. Nah, di sini adalah yang akan kita tinjau. Di sini menggunakan cording, di sini ada kaso atau usuk, di sini ada reng, dan nanti ada penutup dari gentengnya. Di sini adalah bentuk dari kuda-kudanya. Nah, dari tadi kita akan distribusikan kira-kira bebannya kalau dihitung secara manual seperti apa. Nah, nanti kita akan mencari nilai P dari beban-beban distribusi yang ada tadi. Di mana P nanti adalah kombinasi dari 1,2 P dead load plus 1,6 P live load. Nah, sekarang kita akan data beban. Beban baja berdasarkan peraturan yang dulu itu, atau berat dari baja, volumenya adalah 7.850 kg per meter kubik. Sedangkan penutup atap genting dengan usuk dan reng adalah 50 kg. Jadi nanti usuknya, kasonya jika menggunakan baja, atapnya juga menggunakan tidak genteng, maka harus menyesuaikan berat per meter perseginya berapa. Beban hidupnya kita menggunakan untuk pemeliharaan pekerja yaitu 0,96 kN per meter persegi atau sekitar 96 kg per meter persegi. Nah, data profil tadi kita punya kuda-kuda adalah double siku, itu L dengan tebal 6, sehingga kita ambil di sini. Jadi nanti apa yang dibutuhkan adalah area sectionnya adalah 17,46 dan lainnya yang dibutuhkan dalam perhitungan. Untuk cordingnya menggunakan profil C 1256568.
maka menggunakan yang ini. Sehingga nilai areanya adalah 17,11. Nah, kita akan menghitung beban mati. Tadi kita punya distribusi dari beban mati. Yang kita distribusikan beban mati adalah berat total panjang kuda-kudanya. Jadi beban total panjang kuda-kudanya. Maka kita harus buat dulu dengan sudut adalah 30 derajat. Di sini kita punya bentangnya adalah 6 meter. Sehingga kita akan tahu panjang 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa, 6 berapa, 7 berapa. Tinggal kita hitung secara keseluruhan. Nah, sehingga dengan sudut 30 dan bentang kuda-kuda, maka panjang total kuda-kuda dapat dicari yaitu batang 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, sampai dengan batang 13. Yaitu didapat adalah 19,85 meter. Maka beban kuda-kudanya adalah panjang total dikalikan dengan luas. Luasnya adalah dari profil tadi. Ya, karena tadi adalah dalam satuan cm persegi, kita jadikan meter, maka 10 pangkat 4 dikalikan berat per volumenya, maka didapatkan adalah 303,26 kg. Distribusi bebannya untuk nanti perhitungan secara manual, itu kita bagi menjadi 8 join. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada P1 ini kombinasi. Sehingga 2 kali 8, sehingga masing-masing adalah 37,91. Sedangkan bahan sambungan, yang tadi ada sambungan tadi di tiap join, kita ambil, asumsikan adalah 10% dari 37,91. Sehingga didapat 3,79 kg. Nah, tadi kita sudah dapatkan berat dari kuda-kuda sendiri, berat dari sambungan. Berat dari sambungan, berat dari kuda-kuda sendiri. Berikutnya, beban mati berikutnya adalah beban gording. Ya, gording. Gording di sini ada 1, 2, 3. Kebetulan di sini ada 2. Ini ada 1, ada 1. Cara ngitungnya tadi kita bagi 2. Maka gording yang ini panjangnya adalah setengah dari jarak 2, 3. Atau jarak kuda-kuda setengah dari jarak kuda. Kalau jaraknya sama berarti ya sama dengan jarak kuda-kuda. Kalau jaraknya beda berarti akan beda. Ini kebetulan di soalnya sama, maka setengah dari as 2, 3 atau jarak kuda-kuda tambah setengah 2/4 atau 3 meter. Karena jarak antar kuda-kudanya sama. Maka beban gordingnya adalah 3 kali 17, ini adalah luasnya dari profil C, kali beratnya ketemu 11,23. Nah, karena di sini ada 2, maka menjadi P3A itu 2 kalikan 11,23, P3B-nya adalah 11,23, maka didapatkan di atas. Di bawahnya karena nggak ada coding, jadi cuma hanya di atasnya. Berat sendiri, berat sambungan, berat coding, berikutnya adalah berat penutup atapnya. Nah, untuk berat penutup atap, maka kita akan tinjau. Setelah kita tinjau bagi 2, maka kita juga harus tinjau menjadi seperti ini. Ya, sehingga yang kita hitung nanti adalah luasan untuk yang ini. Yang ini luasan untuk yang bawah. Di sini kebetulan kita ambil asumsinya adalah 1 meter. Di sini karena ada di sana berarti ada 2. Ya, setengah di atas dan setengah di bawah. Sehingga panjang yang ditinjau adalah sama tadi, setengah dari ini tambah setengah dari bentangnya, temu 3 meter. Panjang miringnya, miring di sini, itu adalah setengah dari yang ini, ditambah dengan setengah dari yang atas dan bawah. Setengahnya kita ambil. Di sini karena kita punya 6 meter, kita punya sudut, maka di sini akan kita dapatkan dengan sudut kemiringan tadi. Maka dapatnya 2,89 meter. Panjang miring B-nya di sini adalah yang A. Di sini juga A karena ada 2 ya, 1 dan 2. Jadi dianggap di sini ada 2. Maka yang ini adalah B. B-nya 1 meter ditambah setengah dari
miring bawah. Yang miring bawah tadi tambahkan 1 meter ketemu 2,44. Sehingga distribusinya adalah jarak ini 3 dikalikan dengan jarak yang ini untuk A-nya. Ini adalah 2,89 dikalikan dengan berat penutup atap dari genteng ditambah kaso atau usuk dan rengnya, yaitu 50. Sehingga ketemu 435 itu adalah di A. Sedangkan yang B itu dikalikan 2,44. Pengalinya kali 50-nya sama karena beratnya, 3-nya juga sama karena lebarnya sama. Sehingga kita ketemu 366 kg untuk ban matinya. Jadi kalau nanti tambahkan, kebetulan contohnya ini tidak plafon, tambah plafon maka ditambahkan juga. Ini kebetulan contohnya nggak pakai plafon. Nah, untuk ban hidupnya sama dengan beban penutup atap, cuman bedanya adalah di beban hidupnya, yaitu 0,96 kN per meter kubik atau 96 kg per meter kubik. Tinjauannya sama, setengah dari atas, setengah dari atas. Nah, jadi ini tinjauannya yang di bawah. Maka ketemunya P5A di sini, P5A, yang satu adalah P5B, itu yang ada di sini. Ya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan antara ban mati dan beban hidupnya, jadi ban mati tadi adalah berat sendiri, P-nya adalah 37,91, berat sambungan 10%-nya berarti 3,79, berat dari codingnya adalah AA, ini adalah 22,46, B-nya adalah 11,23. Penutup atapnya A-nya adalah 433,5 kg, sedangkan B-nya ini adalah 366. Jadi kalau kita jumlahkan, yang ujung kita jumlahkan dengan ujung. P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 ini adalah sama dengan P dead load. Maka sama dengan adalah 497,66. Begitu juga dengan lainnya, P1 tambah P2 tambah P3B P4, maka ini adalah P dead load-nya, ketemu adalah P1418,93. Untuk yang bawah, karena di sini tidak ada, maka ya ini tambahkan ini saja, ketemunya adalah 41,7 kg dan seterusnya. Ini untuk P dead load-nya. Jadi kita dapatkan P dead load-nya. Untuk P live load-nya ya kita tinggal masukkan saja. Karena tidak ada yang lain dalam contoh ini. Maka di sini ada 832,9, 839 dan 70,79. Sehingga kalau dikombinasikan sesuai dengan kombinasi yang tadi dalam soal adalah 1,2 P dead load plus 1,6 P live load. Jadi ini adalah dead load kalikan 1,2 ditambah 1,6 kalikan P live load, ketemunya adalah 1928,90 kg. Dan seterusnya kalikan dengan yang ini, kalikan dengan yang ini. 1, ini kalikan ini, 1,6 kalikan ini, maka sama dengan yang ini. Sehingga kita sudah dapatkan distribusinya adalah seperti ini. Jadi dari beban tadi, maka kita tinggal menghitung. Selanjutnya silahkan lanjutkan perhitungan gaya batang 1 sampai dengan 13. Nanti yang bagian positif, maka perilakunya adalah tarik. Bagian negatif, ini adalah tekan. Jadi sehingga kita dapatkan gaya batang ini berapa, tarik atau tekan. Ini berapa, tarik atau tekan sesuai dengan perhitungan di mekanika rekayasa. Jadi berikut adalah distribusi bagaimana cara menghitung manual. Nanti kalau Anda menggunakan program etap, ya ini nggak dipakai karena dia udah menghitung secara otomatis. Silahkan lanjutkan dalam perhitungan MacRec-nya sehingga didapatkan gaya batang 1 sampai dengan 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.